Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fariska Putri dari kelas 12 IPS 2 absen 28. Saya akan mempresentasikan sosiologi tentang perubahan sosial. Artikel saya tentang perubahan sosial akibat pandemi. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Ke depan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan diproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam dan perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perkembangannya merespons situasi kritis akibat COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru atau new normal. Tentu berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori utama perubahan sosial. Pada paragraf yang membahas tentang dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat yang telah memaksa komunitas masyarakat untuk adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Bahkan bisa saja peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Keadaan dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan kembali pada situasi seperti awalnya. Teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Pada paragraf yang membahas tentang sejumlah masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan diproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Sejak awal kemunculan virus tersebut di Indonesia, banyak pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul, dan bersalaman kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan physical distancing telah mengubah ragam untuk berperilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial berdasarkan waktu. Revolusi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara untuk mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat, seperti melakukan himbauan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, yaitu dengan
secara daring atau online yang biasa kita sebut sebagai pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini dikategorikan ke dalam perubahan yang tidak dikehendaki karena terjadi di luar kendali, namun bersifat sementara. Meski sementara, ini sangat merugikan bagi orang-orang baik yang terpapar maupun tidak. Pandemi ini dapat melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat mulai dari segi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Yang pertama, perubahan sosial kecil. Seperti adanya kebiasaan baru yang terjadi pada masyarakat, yaitu kebiasaan untuk menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, mengisolasi diri di rumah sebagai tindakan pencegahan virus COVID-19. Yang kedua, perubahan sosial besar. Menurunnya ekonomi masyarakat merupakan salah satu contoh dari perubahan sosial besar. Semenjak masuknya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada perekonomian Indonesia yang tidak stabil sehingga banyak masyarakat yang menjadi resah. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Yang pertama, perubahan sosial progres. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah pandemi ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku masyarakat. Perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Tidak hanya sebagai perantara komunikasi, banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai sumber penghasilan, yaitu dengan menjual barang secara online. Yang kedua, perubahan sosial regres. Saat virus COVID-19 ini muncul di dunia, banyak masyarakat menjadi berperilaku konsumtif, yaitu kecenderungan melakukan konsumsi tiada batas dan membeli suatu secara berlebihan atau tidak terencana. Hal ini terjadi karena masyarakat ingin menyediakan segala kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-hari agar mereka tidak sering keluar rumah. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong. Yang pertama, banyak masyarakat yang sudah bisa beradaptasi dengan teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi sebagai mata pencaharian, yaitu dengan menjual barang secara online. Kedua, masyarakat menjadi inovatif dan kreatif. Ketiga, masyarakat memiliki banyak waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga. Keempat, masyarakat memiliki kebiasaan baru seperti rajin mencuci tangan dan selalu menjaga kebersihan. Faktor penghambat. Yang pertama, penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh berpengaruh bagi pelajar, menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan mereka menjadi lambat, terutama bagi orang tua yang tidak mampu membiayai kuota bagi anak mereka, membuat pembelajaran menjadi terhambat. Kedua, bagi masyarakat yang belum bisa memanfaatkan teknologi, merasa kesulitan dan memenuhi perekonomian keluarga. Yang ketiga, di era pandemi ini, masyarakat menjadi tidak leluasa untuk keluar rumah karena harus mengikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.